Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya, Salma Zain Zain, Tarik Dezan Ahsan, Malaika Anira Aurora, Nasyama Andinita, Abigail Azalia, dan Raffi Hafiz akan memaparkan infografis yang sudah kami diskusikan dengan judul Sinergi Pengelolaan Air, Restorasi Lahan, dan Agroekologi untuk Ketahanan Pertanian. Infografis ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama latar belakang, tantangan, solusi, manfaat sinergi, dan juga cara implementasi. Yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu latar belakang. Poin pertama, perubahan iklim, deforestasi, dan kerusakan tanah menyebabkan krisis pertanian. Poin kedua, air dan tanah rusak menyebabkan ekosistem terganggu. Dan poin ketiga, pertanian konvensional monokultur memperparah degradasi. Perubahan global seperti perubahan iklim, deforestasi, dan degradasi lahan telah mengancam stabilitas ekosistem dan ketahanan pangan dunia, sehingga diperlukan pendekatan restoratif untuk memulihkan fungsi ekosistem, terutama dalam menjaga kualitas tanah dan ketersediaan air. Ekologi restorasi berperan penting dalam mengatasi kerusakan akibat praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, melalui pemanfaatan teknologi seperti biokar, mikroorganisme tanah, serta penerapan sistem agroekologi dan polikultur. Salah satu metode efektif yang mendukung upaya ini adalah alley cropping, yaitu sistem tanam selang-seling antara tanaman keras dan tanaman pertanian, yang mampu menekan erosi, meningkatkan kesuburan tanah, dan mendiversifikasi hasil panen, sehingga memperkuat ketahanan ekologi dan ekonomi petani dalam kerangka restorasi lengkap berkelanjutan. Selanjutnya akan dibacakan tantangan oleh teman saya, Malaika Anira Aurora. Silakan. Saya Malaika Anira Aurora akan memaparkan tentang tantangan untuk poin yang pertama, yaitu tentang teknologi air belum terintegrasi, dan yang kedua itu eh, kurangnya pemahaman soal bioklar dan mikroorganisme. Untuk poin yang ketiga yaitu hambatan dan adopsi dan agroekologi dan alay cropping. Ya, untuk yang keempat, kurangnya sinergi antara pengelolaan air berkelanjutan, restorasi tanah dengan bioklar dan mikroorganisme serta sistem pertanian agroekologi atau polikultur dan alay cropping. Untuk poin yang pertama, yaitu tentang pemanfaatan teknologi pengelolaan air yang efisiensi dan terintegrasi dengan upaya terestorasi tanah yang masih terbatas sehingga potensi peningkatan kelembapan tanah dan pencegahan erosi belum bisa dioptimalkan. Untuk poin yang kedua, tentang penerapan bioklar dan mikroorganisme tanah, memerlukan pemahaman teknis serta adaptasi terhadap kondisi lokal. Untuk poin yang ketiga, yaitu tentang adopsi sistem agroekologi, polikultur, dan alay cropping sebagai bentuk pertanian berkelanjutan masih menghadapi banyak sekali tantangan sosial, keterbatasan pengetahuan, serta pola pikir petani yang umumnya masih berorientasi pada praktik monokultur konvensional. Untuk poin keempat, itu dari ketiga sinergi tersebut menyebabkan potensi sinergi ketiga pendekatan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dengan pemulihan lahan pertanian. Jadi oleh karena itu eh, esai ini mengkaji bagaimana integrasi pengolahan air berkelanjutan, restorasi tanah melalui bioklar dan mikroorganisme, serta pertanian berbasis agroekologi, polikultur, dan alay cropping yang dapat memulihkan ekosistem sekaligus meningkatkan ketahanan pertanian di tengah perubahan global yang masih terus berlanjut. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh partner saya. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Tarik Dezan Ahsan. Mungkin saya akan melanjutkan paparan yang telah dipaparkan oleh Malaika Aurora. Itu dalam menghadapi perubahan global yang cepat, sektor pertanian itu butuh apa ya? Lebih ke menghadapi tantangan serius. Itu salah satunya adalah degradasi tanah akibat praktik pertanian intensif yang tidak berkelanjutan. Hal ini itu menyebabkan penurunan kesuburan dan kerusakan struktur tanah. Pengelolaan air yang belum efisien memperparah kondisi tersebut dan menurunkan produktivitas tanaman. Selain itu, keterbatasan dalam penerapan sistem pertanian ramah lingkungan seperti agroekologi, polikultur, dan alay cropping, serta rendahnya
adopsi teknologi restorasi tanah berbasis biokar dan mikroorganisme. Itu menghambat upaya pemulihan ekosistem. Untuk itu diperlukan pendekatan integratif yang menggabungkan pengelolaan air berkelanjutan, restorasi tanah, biokar dan mikroba, serta sistem pertanian agroekologi. Sinergi pendekatan ini diharapkan mampu mengatasi degradasi lahan dan meningkatkan ketahanan ekosistem pertanian terhadap perubahan iklim. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan-rekan yang lain. Baik, saya akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Nasya Manindita. Sebelumnya akan membacakan yang ada di infografis bagian 2, yaitu solusinya, yaitu gunakan sinergi antara pengelolaan air berkelanjutan, yaitu irigasi efisien, konservasi kelembapan, yang kedua restorasi tanah, yaitu penggunaan biokar dan mikroorganisme, dan yang ketiga adalah agroekologi dan alley cropping, diversifikasi tanaman, konservasi tanah. Yang mana infografis bagian 2 ini adalah pendekatan dari esai bagian gagasan utama yang kami angkat, yaitu pentingnya sinergi antara 3 pendekatan, yaitu pengelolaan air berkelanjutan, restorasi tanah dengan biochar, dan mikroorganisme, serta praktik pertanian agroekologi seperti alley cropping dan polyculture. Ketiganya tidak berdiri sendiri, tapi saling melengkapi. Misalnya, air yang dikelola dengan baik akan mendukung kehidupan mikroorganisme, dan sistem tanam beragam seperti agroekologi akan membantu menjaga kelembapan serta kesuburan tanah. Dengan integrasi ini, kita tidak hanya memulihkan lahan yang rusak, tapi juga membangun ekosistem pertanian yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, dari solusi yang ditawarkan oleh kami mengharapkan manfaatnya di antara lain terjadinya peningkatan kesuburan tanah, pelestarian sumber daya air, penguatan keanekaragaman hayati, serta peningkatan produktivitas dan ekosistem yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim. Solusi yang kami berikan ini sesuai dengan prinsip ekologi restorasi dan pertanian berkelanjutan yang tidak hanya mengedepankan aspek teknis, namun juga mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi secara komprehensif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, bagaimana cara mengimplementasikannya? Yang pertama itu ada melakukan proyek percobaan di lahan pertanian. Percontohan ini dilakukan agar manfaatnya dapat langsung dirasakan petani dan pemangku kepentingan. Yang kedua, ada pelatihan dan pendampingan petani. Karena untuk mempercepat adopsi teknologi dan metode baru. Selanjutnya, penelitian biochar dan desain lokal. Terus yang keempat ada kolaborasi pemerintah swasta dan petani. Kebijakan ini mendukung pertanian untuk berkelanjutan. Yang terakhir itu adalah mentoring dan evaluasi berkala. Dilakukan secara rutin dan harus dilakukan untuk mengukur dampak dan melakukan perbaikan. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.